have your own McDonald's? Hai Sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuyin aja Sob. Pada video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Richie Rich yang rilis pada tahun 1994. Walaupun ini film jadul, tapi kisah di film ini sangat seru untuk menemani kalian di kala santuy. Dan yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Alkisah, lahir seorang bayi laki-laki dari pasangan Richard dan Regina, yang mereka beri nama Richie Rich. Berbeda dengan bayi-bayi lainnya, Richie yang terlahir dari pasangan kaya raya langsung dinobatkan sebagai bayi terkaya di dunia. Tak hanya diberkahi dengan kekayaan orang tuanya saja, Richie juga memiliki hak istimewa sebagai putra sematawayang dan ia sekaligus menjadi anak kesayangan bagi pasangan kaya raya itu. Richie pun mulai tumbuh menjadi anak yang pintar. Tak hanya memiliki otak yang cerdik seperti ayahnya, tetapi Richie juga ternyata pandai dalam bermain baseball. Terlebih ia juga mendapat pelatihan langsung dari atlet baseball profesional di tempat tinggalnya. Namun berbeda dari anak-anak seusianya, Richie yang masih balita ternyata sudah dilibatkan dalam banyak urusan bisnis keluarganya. Ia pun tak jarang menghadiri sejumlah acara, termasuk memimpin rapat dengan para kolega ayahnya. Di sebuah pabrik tua bernama United Tool, Richie sempat memukau semua orang di sana. Bagaimana tidak, pabrik tua yang nyaris bangkrut itu telah terselamatkan setelah dibeli oleh Richard. Dan Richie menjadi sosok yang mengisi acara pembukaan kembali dari pabrik tersebut. Ia pun langsung diagung-agungkan bak pahlawan, karena secara tidak langsung, Richie telah menyelamatkan nasib 600 pekerja pabrik yang nyaris kehilangan pekerjaannya. Uniknya, Richie yang mewakili ayahnya mengisi sambutan dalam acara tersebut malah teralihkan perhatiannya setelah mendapati sejumlah anak kecil di area pabrik yang tengah bermain baseball. Richie yang tidak tahan dengan hobinya, sempat ingin bergabung bermain baseball dengan anak-anak di sana. Namun sayangnya keinginan itu harus diurungkan mengingat jadwal kegiatannya yang begitu padat. Dari sinilah, ia perlahan mulai menyadari bahwa ada hal sederhana yang sayangnya tidak bisa dibelinya dengan uang. Satu-satunya teman yang mau mendengar keluh kesahnya selama ini hanyalah Cadbury, pelayan yang telah mengabdi pada keluarga Richard sejak lama. Hampir seluruh aktivitas Richie selalu ditemani oleh Cadbury, yang sekaligus juga mengatur semua jadwal kegiatan dari anak terkaya sedunia itu. Selain hobi bermain baseball, Richie juga ternyata sangat senang setiap kali berjumpa dengan profesor pribadinya, yakni Profesor Kin Bin. Bukan tanpa alasan Richie menyukai sosok yang satu ini. Pasalnya, Kin Bin selama ini memang ditugaskan untuk membuat penemuan-penemuan hebat dari laboratorium pribadi keluarga Richard, yang kebetulan juga berlokasi tepat di bawah rumah keluarga kaya raya itu. Tak hanya karena pembawaan Kin Bin yang lucu, tetapi profesor itu juga seringkali membuat sesuatu yang unik, meski tak jarang diantaranya malah berujung dengan kegagalan. Seperti alat pengubah sampah menjadi bola bowling, perekat super, cairan penyemprot yang tahan senjata, hingga robot lebah yang dapat dikendalikan menggunakan remote control. Profesor Kin Bin juga menjadi sosok pembuat senjata partikel proton, di mana alat tersebut digunakan oleh seorang seniman untuk memahat wajah keluarga Richard di salah satu bukit tak jauh dari rumah mereka. Meski selalu memperlakukan para pekerjanya dengan sangat baik, namun ternyata sikap baik Richard tidak selamanya mendapat respon yang baik pula dari pekerjaannya. Seperti salah satunya yang terjadi pada Lawrence. Pengelola perusahaan milik Richard itu ternyata malah memiliki niat buruk pada rencana bosnya sendiri. Dalam sebuah makan malam, Lawrence yang mengetahui aksi pembelian United Tool ternyata malah memiliki ide lain terhadap pabrik tua itu. Ia mengungkapkan idenya untuk menjual pabrik tersebut dengan harga yang lebih mahal, alih-alih demi mendapatkan keuntungan besar untuk bisnis Richard. Namun hal sebaliknya malah diungkapkan oleh Richard sendiri, yang menyebut jika dirinya ingin memberikan sepenuhnya United Tool pada semua pekerja di sana. Usai makan malam bersama, Lawrence juga sempat membahas mengenai rencana meningkatkan sistem keamanan di rumah Richard.
Namun lagi-lagi pria kaya raya itu menolak ide Lawrence. Richard beralasan bahwa di rumahnya tidak ada sesuatu yang berharga karena semuanya telah ia simpan di berangkas rahasia. Mendengar pengakuan tersebut, sontak Lawrence pun seperti mendapat ide baru dengan niat jahat yang mungkin akan dibuatnya. Di hari yang berbeda, kelas yang biasa Richie lalui terasa sangat membosankan. Terlebih dengan teman-temannya yang memang tidak bisa diajak untuk bersenang-senang seperti halnya anak pada umumnya. Mungkin karena alasan itu juga, maka Richie pun memutuskan untuk mendatangi sekumpulan anak-anak yang biasa bermain baseball di dekat United Tool. Di lahan kosong dekat pabrik tua itu, Richie meminta pada anak-anak di sana agar ia bisa ikut bermain bersama mereka. Namun penolakan pun dilakukan oleh anak-anak tersebut. Hingga pada akhirnya permainan baseball dengan taruhan pun menjadi daya tarik yang membuat Richie memiliki kesempatan untuk bermain bersama mereka. Bahkan, Richie juga sempat mengundang anak-anak di sana untuk mau datang ke rumahnya. Setidaknya, ia berharap agar bisa menemukan kesenangan dengan teman-teman barunya saat ini. Keesokan harinya, jadwal padat kembali harus dilalui Richie. Kali ini ia dan orang tuanya dijadwalkan akan terbang memenuhi undangan dari kerajaan Inggris. Segala persiapan pun dilakukan dengan sangat baik, termasuk fasilitas perjalanan yang disiapkan oleh Ferguson yang merupakan salah seorang kepala keamanan pribadi keluarga Richard. Meski awalnya perjalanan akan dilakukan bersama, namun pada akhirnya Richie malah tidak jadi ikut terbang bersama orang tuanya. Ia lebih memilih untuk menghabiskan waktunya sendiri untuk mencari kesenangan yang selama ini tidak bisa ia dapatkan. Betapa senangnya Richie, ia yang selama ini selalu merasa kesepian bahkan sempat dijauhi oleh anak-anak lainnya, ternyata sekarang malah mendapat kejutan dari Cadbury. Pelayan yang selalu perhatian pada Richie itu ternyata mengundang semua anak-anak yang sempat bermain baseball bersama Richie tempo hari. Mereka pun akhirnya melalui hari itu dengan sangat gembira. You have your own McDonald's? No. Tidak hanya anak-anak sekitaran pabrik saja yang kagum dengan semua yang ada di rumah Richie, tetapi anak paling kaya sedunia itu juga sangat senang karena akhirnya ia bisa mendapatkan teman seperti apa yang ia inginkan selama ini. Di waktu yang sama, penerbangan yang dilakukan oleh Richard dan Regina tampak sangat menyenangkan. Pasalnya mereka tidak lagi menggunakan pilot pribadi untuk penerbangan kali ini, melainkan mereka berdualah yang mengemudikan sendiri pesawat tersebut. Namun ketegangan sempat dirasakan oleh mereka berdua, karena ternyata dari sekian banyak kado yang mereka bawa untuk kerajaan Inggris, didapati salah satu berisikan TNT. Richard yang menyadarinya langsung mencoba membuang bahan peledak itu. Namun sial baginya, karena ternyata TNT lebih dulu meledak dan membuat kerusakan di ekor pesawat mereka. Mendengar kabar ledakan pesawat tersebut, Richie pun berusaha melacak lokasi keberadaan orang tuanya melalui alat di rumahnya. Namun upaya tersebut berakhir nihil. Sementara itu Lawrence yang sejak sebelumnya terlihat sangat terobsesi untuk menguasai harta kekayaan Richard, ternyata merupakan dalang dari insiden kecelakaan pesawat yang menimpa pasangan kaya raya tersebut. Ia juga diketahui menjalankan aksinya bersama dengan Ferguson yang sebelumnya sempat menempatkan TNT dengan dibungkus rapi layaknya kado di dalam pesawat Richard. Meski secara tak langsung berhasil meledakkan pesawat pria kaya raya itu, namun ternyata aksi tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Sebab Richie yang sebelumnya direncanakan bakal ikut dalam pesawat itu, malah memilih untuk tidak jadi ikut. Alhasil, Lawrence yang sempat merasa lega karena bisa menguasai sepenuhnya harta kekayaan keluarga Richard, kini mau tak mau harus menyingkirkan Richie terlebih dahulu sebagai pewaris tunggal keluarga kaya raya tersebut. Sebagai pengganti sementara Richard di perusahaannya, Lawrence mulai memperlihatkan sikap angkuhnya, bahkan ia sampai menghentikan aktivitas di United Tool dan memecat seluruh pekerja di pabrik tua itu. Mendengar kabar tersebut, Richie pun segera mengambil alih kuasa atas perusahaan milik ayahnya. Ia mengembalikan kembali fungsi dari United Tool dan mencabut keputusan pemecatan terhadap semua pekerja di sana. Tidak hanya itu, Richie juga membawa budaya baru di perusahaan ayahnya,
menjalani meeting dengan lebih santai hingga merekrut teman-temannya untuk menjadi tim penelitian dan pengembangan di perusahaan tersebut. Perjuangan Richie untuk mempertahankan perusahaan sang ayah tampaknya tidaklah mudah, sebab Cadbury yang menjadi orang kepercayaannya selama ini malah harus ditahan oleh polisi setempat. Ia ditahan karena ditemukannya perangkat bom yang ada di ruangan pelayan itu. Padahal, itu semua hanyalah trik hasutan yang dilakukan oleh Lawrence. Sejak saat itu, Lawrence bertindak makin arogan dengan memberikan pengaruh buruk pada perusahaan Richard. Ia bahkan kini menguasai sepenuhnya rumah keluarga Richard dengan memecat semua karyawan di sana, termasuk menempatkan banyak kamera pengawas. Tujuan Lawrence kali ini bukan hanya sekedar menguasai perusahaan milik Richard, tetapi juga menginginkan isi dalam berangkas yang diketahui menjadi tempat penyimpanan benda-benda berharga milik keluarga kaya raya itu. Secara mengejutkan, Khin Bin yang sedang menguji coba alat pendengar jarak jauh temuan terbarunya malah mengetahui pembicaraan antara Lawrence dan Ferguson tentang berangkas keluarga Richard. Profesor gemuk yang baik hati itu pun lalu dengan cepat memberitahunya pada Richie, dan kemudian mereka pun menyusun rencana untuk membebaskan Cadbury. Dengan berbekal pasta kimia yang diselundupkan Richie, Cadbury akhirnya berhasil meloloskan diri dari penjara. Ia kemudian bersama Richie mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan orang tuanya, serta memberi pelajaran pada Lawrence dan Ferguson. Di waktu yang sama, Richard dan Regina yang selama ini dinyatakan hilang ternyata malah masih hidup. Bahkan mereka berhasil memperbaiki alat pelacak yang memungkinkan Richie untuk bisa menemukan keberadaannya. Namun sial bagi Richie, ia yang sempat mendapatkan sinyal dari ayahnya malah tidak bisa menemukan lokasi keberadaan pasti dari orang tuanya itu. Menyusul aksi Ferguson yang mengunci akses pada alat komunikasi tersebut. Beralih ke Richard dan Regina, mereka yang sudah sangat percaya diri karena sudah mengirimkan sinyal lokasi keberadaannya pada Richie, kini merasa semakin bahagia karena sebuah helikopter akhirnya mendatangi lokasi tersebut untuk menyelamatkan mereka. Namun sial bagi keduanya, helikopter yang mereka yakini dikirim oleh Richie ternyata malah kiriman Lawrence yang sengaja ingin menjemput pasangan kaya raya itu agar bisa menunjukkan secara pasti keberadaan berangkas mereka. Kembali ke Richie, ia bersama dengan Cadbury akhirnya berhasil mengendap masuk ke dalam kamar orang tuanya. Namun betapa kagetnya mereka, karena ternyata saat ini Richard dan Regina sudah berada di sana dalam kondisi terikat. Alhasil Richie, Cadbury, dan teman-temannya pun akhirnya ditangkap oleh Ferguson. Mereka semua pun dibawa ke ruang laboratorium untuk dilenyapkan. Sementara Richard dan Regina kini menuju ke patung wajah keluarga mereka yang menjadi lokasi keberadaan berangkas. Di laboratorium, Richie dan yang lainnya akan menjalani penyiksaan yang menyakitkan. Karena kali ini mereka semua ditempatkan dalam mesin pengubah sampah. Namun, keberuntungan nampaknya masih berpihak pada mereka semua. Profesor Khin Bin yang saat itu juga berada di laboratorium berhasil memperdaya anak buah Lawrence menggunakan alat penemuannya dan menyelamatkan Richie beserta yang lainnya. Di waktu yang sama, Richard dan Regina kini telah sampai di berangkas mereka. Namun hal tak terduga malah terjadi. Lawrence yang selama ini membayangkan akan adanya emas dan uang di balik berangkas itu, malah hanya menemukan barang-barang pribadi milik keluarga Richard. Mulai dari benda kenangan saat Richard dan Regina masih berpacaran, hingga barang-barang yang menemani masa kecil Richie. Mendapati kenyataan tersebut, Lawrence pun kesal dan berusaha meluapkan dengan menembak pasangan kaya raya itu. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba Richie pun datang. Keributan pun terjadi di dalam ruangan berangkas. Richie yang telah menyemprotkan tubuhnya dengan cairan anti peluru bisa memberi serangan balik pada Lawrence. Kerjasama yang apik antara Richie dan Richard pun akhirnya bisa melumpuhkan Lawrence dan anak buahnya. Keluarga kaya raya itu pun lalu bergegas keluar dari berangkas tersebut. Kekacauan juga kembali terjadi di luar ruangan berangkas, tepatnya di patung wajah keluarga Richard. Keluarga kaya raya yang terus mencoba menghindari kejaran Lawrence semakin dipersulit dengan tembakan partikel proton yang dikendalikan Ferguson. Namun beruntung bagi keluarga Richard, Cadbury yang datang menyerang Ferguson akhirnya berhasil mengambil alih senjata tersebut. Bahkan ia sempat mengarahkan tembakannya ke Lawrence
hingga membuat pria jahat itu tergantung tidak berdaya. Alhasil, Richie dan orang tuanya pun kini berhasil selamat. Di akhir film, terlihat Richie tengah bermain baseball bersama teman-temannya di halaman rumah. Sebuah pukulan home run berhasil dilesatkan oleh anak terkaya sedunia itu. Semua orang di sana pun bersuka cita bersama. Tak terkecuali dengan Cadbury yang nampaknya telah menemukan sosok wanita idamannya. Sementara Lawrence dan Ferguson kini mendapat hukuman untuk bekerja sosial di bawah pengawasan polisi. Dan kisah pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, gimana nih? Seru kan ceritanya? Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa pada video mantap selanjutnya.